ketemu lagi nih Kak Leni. Bener Kak Anita. Di ibadah Sabtu ceria. Adik-adik udah semangat belum? Udah siap memulai? Udah dong pastinya Kak Anita. Mantap. Adik-adik boleh bangkit berdiri? Bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Biar bajunya, celananya, roknya yang lagi dipakai itu nggak kusut karena berdiri. Betul. Kita mau mulai, kita mau berdoa. Ikutin Kak Anita berdoa ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa beribadah Sabtu ceria. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Antusias. Mantap nih Kak. Kita mau angkat pujian Sodom dan Gomora. Yuk sama-sama memuji Tuhan ya. Adik-adik yang ada di rumah, ikutin gerakan kalian ini sama Kak Anita juga ya. Oke Kak Anita. Nah, mantap. Kita mau sama-sama bergerak buat Tuhan dan bernyanyi buat Tuhan. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Nah adik-adik kalau ada kata-kata jadi tiang garam, nanti kita mau kayak tiang garam. Patung kali ini, tapi patungnya pakai gaya bebas. Bisa adik-adik? Bisa dong. Yuk kita angkat pujian dari awal ya. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Mantap, sekali lagi yuk. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Siap-siap lari lagi? Yuk! Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Tepuk tangan buat Tuhan. Tadi gayanya keren-keren ya kalau ini. Pada keren-keren banget gerakannya. Mantap, patung-patungnya keren banget. Betul. Masih semangat memuji Tuhan? Antusias. Yuk kita mau angkat pujian. Hati-hati kalau kita melakukan sesuatu karena Tuhan ngelihat kalian ini. Betul, Tuhan melihat ke bawah adik-adik. Iya. Yuk angkat pujian ini sama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,
adik-adik, sekarang kita jadi tahu kalau apa-apa kita harus ingat mata Tuhan melihat. Apa yang kita perbuat, kita harus berbuat yang baik. Nggak boleh yang jahat. Kita memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Siap, Pastikan Leni. kita tetap antusias dan Semangat. hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata ya. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kita mau dari awal ya adik-adik, dari tangan. Oke, Kak Leni, Oke. siap. Lebih semangat adik-adik. Siap, Kak Leni. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Terakhir mulut. Ting ting. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa lebih keras ya aminnya ya. Melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, hebat banget adik-adik. Udah pada antusias dan semangat tadi memuji Tuhan ya Kanita ya. Betul, Kak Leni. Oke, sekarang adik-adik boleh dipersilakan duduk. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Gak boleh tengok kanan kirinya, gak boleh ngajak ngobrol mama papanya lagi. Kita mau sungguh-sungguh ketemu Tuhan. Firman-Mu tetap bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kita adik-adik, kita mau belajar menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mau kakak undang untuk angkat tangan kanan adik-adik, taruh tangan kiri adik-adik di dada. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Lipat tangannya, tutup mata, ikutin kali ini berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau tadi kami telah memuji Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat, duduk diam dan fokus pada saat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Hanya dalam namamu. Kami sudah berdoa. Dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, tadi adik-adik seru banget memuji Tuhan dengan penuh antusias. Waktu berdoa, adik-adik juga berdoanya dengan sungguh-sungguh keren. Boleh kasih tepuk tangan? Nah adik-adik, hari ini Kak Anita mau cerita tentang sebuah tempat yang di bumi hanguskan. Maksudnya apa ya? Nah, ceritanya tentang Sodom dan Gomora. Jadi waktu itu adik-adik ada sebuah kota yang bernama Sodom dan Gomora. Tuhan sayang banget dengan kota ini. Tapi ternyata kota ini tidak sayang dengan Tuhan. Mereka melakukan banyak kejahatan. Mereka benci sesama temennya. Mereka mencuri uang mama. Terus mereka juga saling ngata-ngatain temennya, ngejek-ngejek temennya. Kamu jelek. Dan banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di kota ini. Akhirnya Tuhan sedih. Tuhan mau kota ini bersih dari orang-orang jahat. Akhirnya Tuhan mau membakar Sodom dan Gomora karena banyak orang-orang jahat yang bikin hati Tuhan jadi sedih. Akhirnya Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk ketemu dengan Bapak Abraham. Dan akhirnya Bapak Abraham dikasih tahu adik-adik kalau Sodom dan Gomora mau diberikan hujan api. Dan Bapak Abraham sedih. Tahu nggak kenapa Bapak Abraham sedih? Karena di Sodom dan Gomora ada Bapak Lot, keponakannya Bapak Abraham. Akhirnya Bapak Abraham berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan sedih karena banyak orang-orang jahat di sana Tuhan. Tapi bayangin Tuhan, kalau misalnya di sana ada 100 orang yang baik bagaimana? Terus Tuhan berfirman,
andai saja ada 100 orang baik di kota Sodom dan Gomora, Tuhan tidak akan membakar kota tersebut. Terus Bapak Abraham negosiasi, diskusi lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau 50 orang bagaimana Tuhan? Terus Tuhan juga bilang, gak apa-apa kalau 50 orang, saya tidak jadi menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Akhirnya Bapak Abraham nego sampai Bapak Abraham berdoa, kalau misalnya 10 deh Tuhan, 10 orang baik di kota Sodom dan Gomora, bagaimana Tuhan? Akhirnya Tuhan bilang, oke Bapak Abraham, andai di kota tersebut ada 10 orang yang berbuat baik, Tuhan tidak akan membakar kota tersebut atau menunggang balikan, memusnahkan kota tersebut. Akhirnya Bapak Abraham lega. Kalau Tuhan mendapati 10 orang yang baik, Tuhan tidak akan memberikan hujan api. Dan akhirnya malaikat Tuhan ketemu Bapak Lot di Sodom dan Gomora. Ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Bapak Lot beserta dengan istri dan 2 anaknya menjamu. Menjamu itu kalau misalnya ada tamu nih, kita persilakan masuk, terus kita memberikan makanan untuk tamu kita tersebut. Tapi adik-adik tahu nggak? Karena orang-orang di Sodom dan Gomora itu jahat, mereka tidak suka kalau ada orang baru yang datang ke tempat Bapak Lot. Akhirnya mereka buru-buru, mereka mau ketemu sama malaikat Tuhan yang mereka kira itu adalah manusia. Mereka mau tangkap orang tersebut. Mereka mau berbuat kejahatan dengan malaikat Tuhan. Akhirnya tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menutup mata setiap orang-orang yang mau masuk ke rumah Bapak Lot. Dan akhirnya semua orang-orang yang ada di sekitar rumah Bapak Lot menjadi buta dan mereka tidak melihat. Saat itulah Lot, istrinya Bapak Lot dan 2 anaknya ikut malaikat Tuhan karena kota Sodom dan Gomora mau di bumi hanguskan, mau diberikan hujan api. Kenapa ya adik-adik? Karena ternyata tidak ada 10 orang yang berbuat baik. Di kota tersebut yang berbuat baik hanya berapa orang ya? Hanya 4. Bapak Lot, istri Bapak Lot, dan 2 anaknya. Akhirnya kota tersebut di bumi hanguskan. Dan Bapak Lot beserta dengan keluarga diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Mereka buru-buru lari karena kota tersebut akan terjadi hujan api, akan terjadi kebakaran yang besar. Mereka lari-lari. Dan Tuhan bilang kalau tidak boleh melihat ke belakang. Dan adik-adik tahu nggak? Seperti lagu yang tadi adik-adik nyanyikan, istri Lot lupa dan menengok ke belakang. Apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Karena istri Lot tidak mau meninggalkan hartanya. Dia masih kepikiran hartanya yang ada di Sodom dan Gomora. Dan istri Lot tidak taat akan perintah Tuhan. Akhirnya yang keluar dengan selamat dari kota Sodom dan Gomora hanya Lot dan 2 anaknya. Sedih ya adik-adik, padahal Tuhan berbuat banyak kebaikan buat kita. Kadang kita juga sama seperti orang-orang di Sodom dan Gomora. Kita benci sesama teman kita. Atau mungkin kita sesekali mencuri uang mama dan papa. Tapi Tuhan selalu kasih kesempatan buat kita untuk bertobat. Dan ingat adik-adik, ketika kita bertobat, kita harus taat dan melakukannya dengan setia. Tidak seperti istri Lot. Waktu Tuhan sudah selamatkan istri Lot, dia malah melihat ke belakang. Dia malah mengingat tentang hartanya, bukan tentang kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama belajar taat sama perintah Tuhan dan melakukan kebaikan seperti Tuhan mengasihi kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar mengasihi Tuhan. Kami mau terus taat dan dengar-dengaran. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Anita punya ayat hafalan. Hafalannya dari mana ya? Ikutin Kak Anita ya. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Bisa ya? Sekali lagi yuk. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Mantap adik-adik. Oke, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan berkreativitas. Kreativitas kita kali ini adalah membuat apel. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas origami, gunting, double tip, dan stik es krim. Cara membuatnya adalah kita gambar terlebih dahulu apelnya. Setelah itu kita gunting. Setelah digunting akan jadi seperti ini. Setelah itu kita bagi menjadi 2 lagi apelnya. Setelah digunting akan jadi seperti ini. Setelah itu kita pasangkan double tip di apelnya. Seperti ini. Setelah itu kita pasang stik es krimnya. Jadi deh apelnya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sekarang Kak Leni dan Kanita mau bawain pengumuman. Ada apa aja tuh Kak? Yang pertama, setiap Sabtu kita tetap ada Sabtu Ceria jam 4 sore. Sabtu Cerianya itu dilakukan 2 kali, 2 Kanita. kali. Oh, online dan onsite ya Kak? Betul Kanita. Yang onsite di G7A dan yang online di YouTube GBI Kabar Baik. Itu sama-sama jam 4 adik-adik. Betul. Untuk adik-adik yang gak bisa datang onsite, gak usah sedih. Karena adik-adik gak bakal ketinggalan Sabtu Ceria. Karena adik-adik bisa nontonnya secara online. Nah yang kedua Kanita. Nah hari Minggu nih Kak Leni, kita juga ada ibadah Kids Community tapi bukan di G7A, di G19. Jam 9 pagi adik-adik. Jadi kalau papa mamanya ibadah di G7A, adik-adik kita ibadahnya di G19. Itu aja ya Kak Leni pengumumannya. Betul Kanita. Oke adik-adik, kita mau tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Leni berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Kami telah Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Mendengarkan. Kebenaran. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Terus berkati kami ya. Terus berkati kami ya. Berkati mama papa kami juga. Berkati mama papa kami juga. Adik kakak. Semua keluarga kami. Semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu. Hanya dalam namamu. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.